Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indrianisi dengan NIM 857612141, mahasiswa Universitas Terbuka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum 2, yaitu simbiosis. Pernah nggak sih kalian melihat tumbuhan benalu yang menempel pada pohon? Atau kupu-kupu yang hinggap pada bunga? Nah, itu semua contoh simbiosis loh. Di video ini, kita akan mengenal 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis parasitisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Yang ketiga, simbiosis mutualisme. Menurut Maman Rumanta dalam bukunya Praktikum IPA di SD, simbiosis merupakan interaksi yang terjadi antara dua makhluk hidup yang hidup bersama-sama dan memiliki pengaruh timbal balik, baik saling menguntungkan, salah satu dirugikan, maupun tidak berpengaruh bagi salah satunya. 1. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara organisme di mana salah satu organisme atau parasit diuntungkan, sedangkan organisme lain atau inang dirugikan. Berikut beberapa contoh simbiosis parasitisme yang saya temukan di sekitar. Yang pertama ada kucing dan kutu. Kucing dirugikan karena kehilangan darah yang dijadikan sebagai makanan oleh kutu. Dan hal ini menyebabkan si kucing menjadi gatal-gatal. Selanjutnya ada pohon jeruk dan kutu kebul. Pohon jeruk dirugikan karena daunnya menjadi rusak dan pertumbuhannya terganggu. Sedangkan kutu kebul mendapat makanan dari cairan daun. Lihat seperti inilah bentuknya. Yang ketiga ada pohon kelapa dan benalu. Pohon kelapa dirugikan karena kehilangan nutrisi yang menyebabkan pertumbuhannya terhambat. Bahkan kadang bisa sampai mati loh tumbuhannya. Sedangkan benalu mendapatkan air dan unsur hara dari pohon kelapa. Yang keempat ada pohon pisang dan ulat. Pohon pisang dirugikan karena daunnya menjadi rusak sehingga fotosintetisnya terganggu. Sedangkan ulat mendapatkan makanan dari daun pisang. Lihat, pasti kalian sering melihat daun pisang yang seperti ini. Yang kelima ada jambu biji merah dan lalat. Jambu biji merah dirugikan karena buahnya menjadi busuk dan gagal panen. Lihat tuh, ada belatung-belatungnya. Nah, lalatnya diuntungkan karena di situ menjadi tempat berkembang biak dan sumber makanan. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua organisme di mana satu pihak diuntungkan, sementara pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Berikut beberapa contoh simbiosis komensalisme yang saya amati. Yang pertama ada bunga anggrek dan pohon kiara payung. Pohon anggrek diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup dan menempel tanpa merugikan pohon kiara payung. Lihat seperti ini, tapi belum ada bunganya ya. Yang kedua ada laba-laba dan pohon gelodokan tiang. Laba-laba diuntungkan karena dapat membuat jaring sebagai tempat tinggal dan berlindung di pohon atau di ranting-ranting maupun di dedaunan pohon. Seperti ini. Selanjutnya ada tanaman buah markisa dan pohon bunga kenanga. Tanaman buah markisa diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup dan memperoleh kelembaban dari pohon bunga kenanga. Lihat ini dia. Jenisnya itu merambat. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme berbeda jenis yang keduanya saling menguntungkan, di mana tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Di sini saya menemukan 2 jenis simbiosis, yaitu antara lebah dan bunga,
kemudian antara kupu-kupu dan bunga. Ayo simak selanjutnya. Yang pertama ada bunga pukul 8 dan lebah. Bunga pukul 8 diuntungkan karena dibantu penyerbukannya oleh lebah, sedangkan lebah diuntungkan karena mendapatkan nektar sebagai makanan. Yang kedua ada bunga pukul 8 lagi, tapi dengan kupu-kupu. Ini sama, bunga diuntungkan karena penyerbukannya terbantu, dan kupu-kupu juga memperoleh nektar. Di sini saya juga menemukan dua jenis simbiosis mutualisme antara cacing dan tanah, kemudian kaki seribu dan tanah. Cacing dan tanah. Tanah diuntungkan karena tanahnya menjadi gembur dan subur, sedangkan cacing diuntungkan karena mendapatkan tempat hidup dan makanan. Lihat, sangat kecil. Saya tidak menemukan yang besar. Kaki seribu dan tanah. Tanah memperoleh setara dari sisa organik, sedangkan kaki seribu mendapatkan makanan dari dedaunan kering. Nah, sekarang kita jadi tahu bahwa di alam ini semua makhluk hidup saling bergantung. Ada yang merugikan salah satu pihak, ada yang menguntungkan salah satu pihak, tapi tidak merugikan pihak lainnya. Ada juga yang saling menguntungkan. Semoga video ini bisa membuat kalian memahami dengan mudah jenis-jenis simbiosis. Jangan lupa jaga alam sekitar, karena kita semua saling bergantung. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.